Alright, kita udah masuk ke bulan baru. Bulan apa nih? Oktober. Artinya bulan depan akan ada BBL. Dudu. Yang bawa anak lupa. Dia udah mulai jadi habit yang baru bawa anak gitu. Itu udah 9 bulan ditahan. Alright, kita udah masuk bulan ini, bulan Oktober ya harusnya ya. Oktober ya harusnya ya. Oke, tema apa kita bulan ini? Ya oke, saya lupa soalnya. Gue kan yang bikin tadi. Oke, Unity in Christ gitu, Unity. Ini tema yang selalu ada di semua gereja. Dan sebuah pembahasan yang selalu dibahas biasa dalam rapat-rapat kepengurusan. Ayo guys, kita harus unity gitu kan. Unity. Hidup MU gitu. Manchester Unity. Langsung beda artinya. Nah, ini adalah kata yang selalu jadi pemungkasnya si Bambang Pamungkas soalnya. Nah, ini selalu kata yang dipakai, unity, bersatu. Bedanya apa dengan united? United ya persatuan gitu, gabungan dari banyak jadi satu. Nah, unity adalah ya bersatu gitu, kesatuan apa menyatu gitu, itu unity. Nah, penting kita tahu kita sedang menyatu sama siapa. Kita akan kembali lagi saya ingetin lagi ke tema freedom kemarin. Saya pernah bilang, tidak ada satupun orang di dunia ini yang benar-benar free hidupnya. Nggak ada. Orang waktu sekolah pengen ngerokok, diam-diam digampar orang tuanya, terus pikir, gue lulus dari SMA, gue pengen bebas buat ngerokok. Akhirnya dia lulus SMA, dia ngerokok bebas. Tapi ketika ngerokok, dia nggak bisa lepas dari rokok. Kalau nggak ngerokok, kayaknya mulutnya bisa berbusa, bau karat, gitu segala macam kan. Akhirnya dia terikat sama rokok. Nah itu kan nggak freedom, akhirnya nggak free kan, pada akhirnya kan. Terus orang berpikir, gue pengen nikah supaya gue bisa bebas dari orang tua gue. Tapi ketika dia udah menikah, dia terikat dengan istrinya. Nah sekarang gue tanya, oke, satu lagi contoh terakhir. Ada orang pengen hidupnya pengen free gitu. Dia pengen hidup di alam terbuka aja gitu. Dia nggak mau ketemu orang-orang. Dia cuma mau hidupnya di alam terbuka lah. Gue pengen jadi Tarzan atau gimana. Gue pengen hidupnya free gitu. Tapi ada orang yang kayak gini akhirnya ditemukan jadi setengah gila di Amerika lagi, di luar negeri sana. Dia berusaha untuk hidup di alam liar, akhirnya jadi kewarasannya hilang. Nah, pada akhirnya nggak ada orang yang benar-benar free hidupnya. Tergantung pilihan dia. Sama kayak kita. Kita dibilang ketika Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit, lalu naik ke surga, dibilang kita semua adalah orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Kalau buat yang mau terima. Tapi ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita sebenarnya sedang mengikat diri dengan Tuhan itu sendiri. Maka kita hidup di bawah hukum Tuhan gitu, perintah-perintah Tuhan. Kita nggak free juga anyway. Sorry, tapi kita sudah free dari dosa. Kita sudah bebas dari dosa. Tapi kita dengan cara mengikatkan diri pada Tuhan. Jadi sebenarnya bukan soal apakah kita bebas atau enggak, tapi kita sedang mengikat diri sama siapa nih. Contoh handphone. Handphone lu tergantung lu colok pakai chargeran yang mana. Chargeran 1 ampere. Sorry, nggak mungkin 1 ampere meledak handphone lu. 1 miliampere. Atau lu colok di charger yang 3 miliampere. Itu kecepatan penuhnya beda. Tergantung lu colok pakai kepala charger yang mana. Nah seperti itu, tergantung. Nah sekarang kita harus paham, kalau kita bilang unity, kita unity di dalam apa? Ada orang yang unity dalam berbuat dosa. Contoh, begal. Kan keroyokan tuh begal. Unity nggak mereka? Unity. Mereka terplanning sekali. Wah ada mobil sasaran, satu pura-pura jadi bilang, wah bannya bocor. Lewat. Orang kedua juga bilang, wah pak bannya bocor. Nanti orang ketiga pas mobilnya berhenti buat nyamperin, buat todong pakai ini. Unity mereka kan? Unity, tapi dalam hal yang salah. Nah kita bisa lihat ada banyak lagi contoh-contoh unity yang lain gitu. Nah yang kita harus ambil ada ketika kita unity di dalam Kristus. Firman Tuhan udah bilang kita ini tubuh Allah.
Fungsinya beda-beda. Ketika dibilang kita itu tubuh Allah, jangan pikirkan, wah BL sebagai hidung gitu. Enggak, bukan. Maksudnya kita tuh pusatnya sama. Untuk siapa kita lakukan keimanan kita, itu sama. Untuk siapanya itu sama. Tapi kita bergerak di mana kan beda. Ada yang bergerak di bank, ada yang bergerak di toko online, ada yang bergerak di kreatif, ada yang di kantor dan di kampus gitu. Jadi tempatnya beda, fungsinya beda, cara menginjilnya beda, tapi tujuannya kan sama, melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang tuh jangan selalu terpatok, jangan selalu berpikir menginjil itu hanya ada satu cara, yaitu memperkatakan tentang Kristus dimanapun kita berada. Wah, kita bisa dibilang aneh. Tahu nggak sih ada bahasa-bahasa yang hanya dimengerti di gereja? Ngeflow, atmosfer. Lu coba bawa ke dunia kantor yang nggak ada orang Kristennya. Gila men, kemarin gue lagi tidur, ngeflow-nya enak banget. Sakau lu. Lain gitu artinya kan. Artinya kan lain gitu loh. Men, tadi gua kamar mandi, aduh gila atmosfernya kuat banget. Apaan lu di tempat latihan Vegeta gitu atmosfernya kuat. Jadi kan latihan ditarik gravitasi gitu loh. Jadi ada bahasa-bahasa yang nggak nyambung kan. Makanya tergantung kita sedang sama siapa. Ketika kita bilang menginjil ada ketika kita menjadi saksi Tuhan, jadi saksi Kristus. Bukan soal seberapa kita nyuarain melulu gitu tentang firman Tuhan, tapi hidup kita sendiri juga ngawur. Nggak pernah jadi apa-apa kita nanti. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dalam Injil Markus. Markus pasal 2. Ini kisah yang udah harusnya pada tahu. Minimal poinnya kalian tahu lah. Minimal ada rumah yang dirusak gara-gara orang-orang ini gitu ya. Minimal harusnya kalian tahu lah kisah ini. Ini adalah perumpamaan yang selalu dipakai sama siapapun ketika membahas tentang unity. 1-11. Markus pasal 2 ayat 1-11. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kayak sinetron gitu. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini ada anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Sama kayak pertanyaan Yesus. Lebih gampang mana kalau kalian ketemu orang pincang gitu, orang lumpuh, lebih gampang mana ngomong, dosa lu udah diampuni, sama ayo bangun, berjalan gitu. Lebih gampang mana? Yakin? Kalau nggak jalan? Bikin malu lu. Lebih gampang ngomong dosamu udah diampuni kan? Karena kita percaya kan, kata firman Yesus kan bilang, lu punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ketika lu hidup dalam Tuhan gitu. Nah, sekarang nih, coba pikirin. Coba praktekin. Gimana caranya ada 4 orang normal membawa 1 orang lumpuh? Bawanya gimana caranya kira-kira? Gotongnya? 4 orang. 4 orang begini semua, ngapain?
Bukannya lebih gampang satu tangan kanan, tangan kiri. Bukan lebih gampang gitu ya. Digotong gini, May. Terus ada pemain musik. Udah mati itu ya. Nah, enggak lah. Karena ditulis ada tilam. Orang itu di atas tilam. Tilam itu semacam kayak orang lumpuh zaman dulu. Itu ada semacam kayak kain-kainan yang kuat gitu. Biasanya orang lumpuh itu ngemis. Nah, ada yang ngebawain gitu. Ada yang suka pindah-pindahin. Ayo udah waktunya pulang, ayo bawa pulang. Sambil bawa hasil ngemisnya gitu. Nah, itu tilam. Semacam kain. Jadi, 4 orang ini membawa 4 titik dari tilam itu. Terus, kalau kalian ini ada pemilik rumah itu, apa respon kalian ketika kalian lagi denger Yesus nih? Wah, Yesus ke rumah gua nih, gitu kan. Denger Yesus khotbah terus tiba-tiba lagi asik denger, ada suara gitu. Kok makin terang ya? Atau dia, wah jebol men. Kalau yang punya rumah respon lu gimana? Kurang gitu. Masa gitu? Rumah dijebol kan? Kalau rumahnya dari daun bisa sih, iya. Cuma kalau rumahnya dari beton, mereka niat ya bawa alat gitu, dijebol gitu. Yesus lagi khotbah keketok gitu, batu-batu jatuh. Bahaya juga tuh. Itu yang punya rumah sih nggak ditulis sih, marah apa nggak ditulis. Tapi gua rasa mau marah, ada Yesus kan nggak boleh marah gitu kan. Jadi anak-anak Allah harus jadi yang pembawa damai. Gimana nih? Siapa tahu Yesus bisa bikin mujizat tiba-tiba, ketutup gitu. Siapa tahu kan ya. Nah dikatakan gini, ketika Yesus melihat 4 orang ini menurunkan 1 orang lumpuh, itu nggak mau pakai tangan ya, karena kan atapnya dibuka, masa pakai tangan gini, lutung semua dong mereka, tangan panjang banget. Itu pasti diikat pakai tali kan, ujung-ujungan. Itu kalau satu ada yang kecepatan gitu, jatuh itu orang. Nih contoh tilam nih. Contoh tilam ini 4, ini orangnya di atas nih. Nah, satu diikat ini, ikat tali satu sisi, di 4 sisinya diikat semua. Kalau lu turunin orang pakai tali, sebelah sini kecepatan turunnya begini, jatuh. Jadi harus presisi banget gitu. Mungkin mereka pakai kode-kode tertentu kan, ayo turun gitu. Bisa jadi kayak gitu. Atau mereka udah latihan sebelumnya. Nah, tapi ketika Yesus lagi lihat orang itu diturunin, Yesus ngomong gini kan? Yesus ngomong gini, ditulis begini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka loh. Enggak ditulis ketika Yesus melihat iman si orang lumpuh itu. Enggak loh. Dibilang iman mereka. Semuanya ini. Kenapa dibilang iman mereka? Yesus ngelihat ada usaha dari 4 orang yang nggak mau temannya terus-terusan hidup dalam kondisi lumpuh. Yesus ngelihat ada 1 orang dalam kelemahan, tapi dia punya teman-teman sepakat untuk membawa dia pada Yesus supaya temannya yang lumpuh ini tidak lumpuh terus. Karena temannya pasti sepakat, sadar kalau Yesus mampu melakukan mujizat, ini orang pasti sembuh nih. Kalau kita bawa ke dia. Makanya waktu digotong, wah penuh. Assalamualaikum gitu. Mungkin kayak gitu kan. Wah penuh. Mereka naik ke atas. Mereka cari cara lo, niat lo. Logika ya, lu bawa orang lumpuh, lu gotong-gotong pakai gituan naik ke atas. Emangnya gampang? Niat lo mereka lo. Nah dibilang kayak gitu. Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat ada orang lumpuh dibawa sama 4 orang temannya yang tidak mau melihat orang ini terus lumpuh. Walaupun 4 temannya ini harus berusaha ekstra untuk orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Udah kadung nih sampai sini, mesti ketemu lah. Masa balik lagi besok, mending Yesus ada di sini, kan Yesus pindah-pindah melulu tuh. Nah, sekarang gini, dalam kisah ini yang mengalami kesembuhan siapa? Yang lumpuh lah. Jalan lagi kan? Tapi gini, pernah
Pernah coba pikir gak? Karena siapa orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus? Teman-temannya, 4 orang ini. Tapi yang ngalamin kesembuhan cuma si orang lumpuh ini. 4 orang ini gak butuh kesembuhan masalahnya. Nah, cuma 4 temannya ini dapat privilege bisa lihat langsung kejadian Yesus melakukan mujizat untuk temennya. Ini gue berani jamin setelah dari hari ini 4 temannya ini akan terus ceritain nih. Wah, ini orang lumpuh teman kita nih. Sembuh sama Yesus. Akhirnya mereka nginjil juga lama-lama kan cerita mereka akhirnya. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Dibilang kayak gitu, ketika Yesus melihat iman mereka. Enggak 1 orang doang. Yesus melihat ada unity dari orang-orang ini, ada 4 orang ini. Nah, di sini ada hal yang menarik makanya. Nah, mungkin dalam hati si orang lumpuh itu ketika Yesus bilang, Yesus melihat iman mereka gitu ya. Terus dibilang, hai anakku dosamu sudah diampuni. Nah, mungkin si orang, kalau kalian yang jadi orang lumpuh ya, kalau kalian orang lumpuhnya mungkin mikir kayak gini. Ya, makasih sih dosa gue dia diampuni, tapi kan gue kesini buat sembuh ya. Ini Yesus malah ngelawak gitu. Kayak yang lain kayak gitu, sembuh gitu. Atau dijamah biar bangkit gitu. Nah, kalau kalian ngalamin yang sama, kalian lumpuh, kalian ketemu Yesus, terus Yesus ngomongnya kayak gini. Ngomongnya kayak gini nih. Lu lumpuh, tapi Yesus ketemu Yesus cuma bilang, nah, dosamu sudah diampuni. Ya, seneng pasti. Pasti seneng. Cuma nggak poinnya nih, gitu loh. Tidak pada poinnya. Nah, yang menarik adalah di antara orang-orang yang datang situ ada orang Farisi. Yang mana orang Farisi itu kan ngebenci Yesus. Ngapain nih orang ikutan nongkrong? Nggak ada orang Farisi duduk di belakang, jaim, nggak ada. Ketemu Yesus, gue berani jamin dia pasti duduk paling depan. Gue Farisi, mikir, gue Farisi, gitu. Pasti gitu. Loh, orang yang benci Yesus mau dengerin Yesus buat cari kesalahannya tapi. Nah, ada jaminan dari Tuhan Yesus kalau dosa kita udah diampuni. Ketika Yesus ngomong kayak gitu tuh, ada jaminannya. Jadi nggak usah khawatir seandainya hari ini mati gitu ya. Ya roh kita bakal diterima sama Tuhan. Itu arti dari perkataan Yesus, dosamu sudah diampuni gitu. Walaupun mungkin kakinya belum sembuhin. Karena gini, kalau masalah kekurangan fisik, kita udah tahu Yesus mampu menyembuhkan. Tapi ketika Yesus ngomong langsung, dosamu sudah diampuni. Itu ada jaminan yang kuat. Perhatiin ya. Perhatiin nih, dalam pelayanan Yesus, perhatiin deh cara Yesus melayani. Yang menerima mujizat yang Yesus lakukan, itu bisa semua orang tanpa terkecuali. Mau orang itu percaya enggak akan menerima mujizat. Tapi yang Yesus bilang dosamu sudah diampuni, hanya orang yang Yesus bilang imanmu menyelamatkanmu. Imanmu besar. Hanya orang-orang yang punya iman yang dosanya diampuni. Contoh ya, mujizat 5 roti 2 ikan. Yang datang ada sekitar 15.000 orang. Makan semua? Makan semua. Sampai kenyang, sisa 12 bakul. Tapi yang ada di situ apakah semuanya pengikut Yesus yang sejati? Enggak juga kan? Karena ketika Yesus disalib, mana tuh yang 15.000 tuh? Hilang, nggak ada yang pasang badan, apa lu salib apa lu gitu. Berantemnya kayak anak sekolah gitu ya. Kalau latihan bela diri, sakti, maco banget kalau latihan bela diri. Ya, begitu Taurat, apa lu? Nggak, jurusnya nggak ada langsung. Cewek-cewek taekwondo, kaki kemana? Wah, pas berantem jambak-jambakan, ya elah, jurusnya lupa semua. Emangnya teori tanpa praktek tuh nggak ada guna memang. Terus yang 10 orang kusta disembuhkan, yang balik buat bilang terima kasih sama Yesus, cuma 1. Yang 9, udah ngilang aja, yang penting gue udah sembuh. Tapi mereka terima mujizat kan? Lihat, Yesus kalau melakukan mujizat, semuanya menerima. Mau lu mau percaya sama gua enggak lu terima mujizat semua. Nah, hari gini kalau gereja hanya mau melayani orang-orang yang menurut mereka menghormati orang ini, menghormati gereja di mana dia beribadah, nah mereka kurang belajar sama Yesus.
Lu mau dibaptis? Wah itu ikut dulu kelas katekisasi 6 tahun gitu. Jadi jemaat di sini, pelayanan di sini, baru boleh dibaptis. Yesus keburu datang kali. Kalau kita hanya mau melayani orang, yang orang itu pasti akan memberikan timbal balik yang kita inginkan, ya kita udah gagal. Kita melayani semua orang, ya kalau orang itu nggak menghargai kita gimana? Ya urusan dia sama Tuhan. Emang kita bisa kontrol? Yang kayak gitu-gituan. Nah, yang bisa menerima mujizat, itu semua orang tanpa terkecuali. Tapi kalau urusan dosa yang diampuni, Yesus lihat dulu imannya. Tadi kan udah jadi contoh kan, orang lumpuh ini dibilang dosamu sudah diampuni, setelah Yesus bilang, Yesus melihat iman mereka. Nah contoh yang kedua adalah, Yesus berbicara pada wanita yang kena pendarahan selama 12 tahun kan. Sebelum dia disembuhkan, Yesus bilang apa? Hai ibu, dosamu menyelamatkanmu. Dosamu sudah diampuni gitu. Atau besar imanmu segala macam. Baru setelah itu dia disembuhkan Yesus. Beda kan? Yang satu cuma mujizat aja. Cuma mujizat fisik aja. Tapi yang satu lagi udah mujizat plus keselamatan dari Tuhan langsung. Nah itu perbedaannya. Jadi boleh dibilang, kalau mau dosanya diampuni Tuhan, iman kita harus besar. Walaupun pendapatan masih kecil. Yang penting imannya besar. Ada jaminan dari Tuhan dosa kita diampuni. Jadi kalau kita belajar dari kisah ini, gimana ya caranya kita tahu dosa kita udah diampuni? Kita harus punya iman yang besar. Terus tiba-tiba gue nyanyi kan, aku punya Tuhan yang besar gitu kan ya. Kayak siapa ya dikit-dikit nyanyi? Udahlah, lupa. Saya belaga gak tahu aja, belaga gak tahu. Nah, sekali lagi, kita lihat bagaimana ada orang yang menginginkan temannya untuk tidak terus-menerus berada dalam kesusahan. Melainkan ada action, ada aksi dalam keinginannya itu. Jadi gak cuma bilang, aduh, kasihan nih, si Nesya sakit. Udah, stop. Besuk kagak, kirimin buah kagak, beliin obat kagak, cuma sampai kasihan doang, kasihannya. Tapi nggak kasih beneran gitu, cuma kasihan doang, nggak ngasih gitu. Nah jadi kita bisa lihat bagaimana ada orang yang nggak cuma sampai menaruh perhatiannya pada temannya yang kesusahan, tapi juga ada aksi untuk membuat bagaimana caranya temannya ini bisa dibebasin dari masalahnya, dari kesusahannya itu, sehingga temannya yang kesusahan ini bisa terbantu hidupnya dan mengalami mujizat. Itu yang namanya sahabat. Nah, bukan orang yang cuma bisa ngomong, kenapa lu ada masalah? Dosa kali lu kurang puasa lu kurang pelayanan, malah dihakimi. Enggak yang kayak gitu. Nah, lihat, ini ada 4 temannya membantu si lumpuh agar bisa mendapatkan mujizat. Mujizat kesembuhan. Sekalipun mereka sendiri tidak menerima mujizat. Mereka cuma melihat. Jadi, tidak selalu orang Kristen, orang yang percaya, itu hidupnya pasti selalu ada mujizat-mujizat. Maksudnya mujizat tuh yang bisa kita lihat gitu loh, tahu gak sih? Mujizat yang buta berbicara, yang tuli berjalan. Kayak gitu. Nggak yang kayak gitu loh. Tergantung kalian menaruh perspektif kalian tentang mujizat apa. Gue udah pernah sharing sama kalian. Sebenarnya mujizat paling besar dalam hidup kita apa sih? Mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita lahir di keluarga kita. Itu adalah mujizat paling besar untuk keluarga kita. Apalagi kalau keluarga kita tidak mengenal Tuhan. Ya mereka bisa kenal Tuhan dari mana kalau bukan dari kita kalau kayak gitu. Jadi percuma, jangan usah cari-cari mujizat-mujizat yang spektakuler, yang tiba-tiba, wah hujan nih, hujan berhenti hujan. Jalan lagi, jalan gitu. Ya itu cuma di film doang sih. Jadi jangan cari-cari mujizat-mujizat yang seperti itu. Tapi kita harus cari mujizat bagaimana caranya supaya kita sendiri yang jadi mujizat buat orang lain. Buat si lumpuh 4 temannya ini mujizat buat dia. Atau Tuhan mengirim 4 orang ini sebagai mujizat untuk si orang lumpuh ini. Kenapa gitu? Karena kok ada mau-maunya ya. Orang mau segitu repotnya demi satu temannya yang dari dulu juga udah lumpuh kok.
kok mau repot bikin temennya yang sembuh? Ada orang-orang yang mau repot untuk satu temennya supaya temennya ini bisa sama-sama dengan mereka. Nah itulah unity, sama-sama berpikir, sama-sama berbuat sesuatu. Kadang mujizat dalam hidup kita terjadi bukan pada saat kita meminta mujizat. Tetapi ketika kita sedang bersatu hati, menolong orang lain untuk menerima mujizat. Saat itulah mujizat terjadi. Tapi gue kasih tahu, orang yang bisa membawa mujizat kepada orang lain, atau orang yang bisa membawa seseorang kepada mujizat, itu nilainya lebih jauh, lebih baik daripada kita kerjaannya setiap hari minta mujizat dulu. Kan kita tahu, kalau kita mau dapat mujizat kita harus kemana? Kita bisa cari Yesus langsung. Tapi buat orang-orang yang nggak tahu, tugas kita untuk bawa orang ini kepada Yesus. Ya itulah caranya. Jadi jangan melulu kita minta mujizat tapi nggak gerak kemana-mana. Dan dari kisah ini kita bisa belajar bahwa mujizat bisa terjadi karena ada kerinduan untuk seseorang mengalami mujizat. Kemudian bersatu hati dengan teman seimannya untuk ikut ambil bagian agar mujizat ini bisa terjadi. Mereka bersatu hati, kemudian bersama-sama bergerak dalam satu tujuan untuk menemui Yesus dan meminta mujizat untuk orang lain. Dan Yesus mengabulkan. Kita pernah melakukan itu enggak? Kita minta mujizat tapi bukan untuk kita. Kita minta mujizat sama Tuhan tapi untuk orang lain. Berapa banyak yang dari kita yang selalu kita yang minta, Tuhan berikan mujizat-Mu bagi kami. Biasanya doa yang biar kelihatan keren, Tuhan berkati hamba-Mu ini supaya hamba-Mu bisa memberkati orang-orang. Gue mau kasih tahu ya, kalau dari sejak sebelum kita diberkati Tuhan aja kita udah pelit, jangan harap ketika Tuhan berkati kita tiba-tiba nggak pelit. Jangan harap. Karena itu udah karakter yang terbentuk. Karakter yang udah jadi. Yesus justru memberikan mujizat ketika Yesus menilai orang ini bisa dipercaya. Dia udah setia dalam perkara yang kecil, aku akan kasih perkara yang besar. Nah perkara yang besar itu bukannya itu yang namanya mujizat. Kalau kita nggak mau setia dalam perkara yang kecil, gitu, yang kelihatannya apalah ginian, nggak dilihat orang, dilihat CCTV doang. Tapi kalau kita nggak mau setia di situ, kita nggak akan dipercaya Tuhan dalam perkara yang lebih besar. Gue puji Tuhan ada satu orang yang dulu dikenalin orang buat dibikinin musik untuk lagunya. Gue pikir paling sekali kelar. Gue pikir sekali kelar. Berkelanjutan sampai hari ini. Udah 5 lagu kali yang gue kerjain untuk orang yang sama. Itu gara-gara apa? Karena gue berusaha, ini harus dibikin kayak gini, dibikin bagus, dibikin variasinya gini. Terus gue suka kasih ide-ide juga ke dia. Kok gimana kalau bagian yang ini diginiin, ya caranya ini diginiin. Gue sering kasih masukan juga gitu. Akhirnya ini orang, dari yang dulu dia bilang, enggak lah saya cuma buat iseng aja, ada lagu pengen jadi musik. Dari yang kayak gitu, sekarang lain. Kok kapan kelar nih? Ayo kok saya pengen blast kok, biar viral, cepet. Sekarang nyari viral dia. Tapi gue senang bisa ngebantu dia gitu. Kenapa? Ya kan ada pemasukan ya kalau dia lanjut terus ya. Gitu. Maksudnya gue setia dari perkara yang kecil. Dari yang gue baru mulai, gue kasih yang terbaik, sekarang bisa berkelanjutan. Gue nggak tahu nanti Tuhan akan percayakan ke perkara yang lebih besar kayak gimana. Gue nggak tahu, tapi gue lakukan aja terus. Gue lakukan apa yang gue suka, tapi nggak lepas dari track kehidupan gue juga gitu. Jadi sekali lagi, mujizat bisa diusahakan, mujizat bisa diminta. Tapi yang lebih dari itu, pernah nggak kita coba berdoa untuk minta mujizat untuk orang lain? Pada coba pikirin mungkin keluarga kalian yang mungkin hatinya keras, yang apa itu Kristen? Hali-hali minta uang, nih waktu gua kecil kayak gitu tuh. Karena kalau mau retret suruh minta uang sama orang tua soalnya waktu kecil. Mungkin kalian punya keluarga yang seperti itu, lalu kalian berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimin mujizat buat dia gitu. Nah, gue pernah ketemu satu orang, gue kesel banget tuh asli sama orang ini gitu ya. Tapi bukan orang temen, bukan apa, enggak. Dan gue udah lupa sebenarnya dia siapa gitu.
tadi kok pengen berdoa kayak biar Tuhan yang balas kayak gitu biar lebih rohani gitu. Tapi akhirnya gue belokin doa gue bilang gini, Tuhan berkati dia supaya dia nggak rese lagi sama orang lain. Dia kayak gini mungkin karena dia kurang berkat. Dia kayak ngerasa hidupnya susah. Akhirnya gue doain dengan cara seperti itu. Berkati dia Tuhan, mungkin kalau dia berkatnya cukup, mungkin dia jadi nggak rese kali gitu. Ya udah, sampai akhirnya ya nggak pernah kelihatan lagi dia kayak resenya atau gimana, nggak pernah kelihatan. Ya mungkin benar dia kurang berkat. Kadang-kadang kita harus melihat sebuah masalah kasusnya itu dari cara berpikir yang berbeda. Orang ini kenapa kayak gini ya? Ini kenapa kayak gini? Kita harus coba ubah pola pikir kita. Nah, kalau kita bisa mampu berada dalam satu level, kita meminta berkat untuk orang lain, dari situ Tuhan akan lihat kita dan Tuhan bisa bilang ke kita, imanmu besar. Lu berani minta sesuatu yang harusnya kalau lu dapat, lu enak. Tapi lu malah minta sesuatu yang besar ini untuk orang lain. Itu yang gue suka. Karena Yesus pun pelayanannya melakukan sesuatu bukan untuk dirinya sendiri kan. Yesus melakukan segala sesuatu itu untuk orang lain. Nah itulah salah satu prinsip dasar kekristenan. Apa yang kita lakukan bukan untuk kita. Karena dibilang, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Ayub juga udah bilang, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang juga aku akan pergi meninggalkannya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gitu. Dia gak pusing. Dia punya banyak duit, dia tetap sayang Tuhan. Duitnya habis, dia pun tetap sayang Tuhan. Selesai. Gak usah diribetin dengan yang kayak gitu-gituan. 200 juta habis, alah apa itu? Nangis paling sebentar udah hilang. Tapi kan habis itu harus move on kan gitu. Nah, jalan terus gitu. Nah, kenapa ketawa? Ya saya lagi ngomongin orang lain loh. Jadi sekali lagi, mujizat itu bisa diusahakan, mujizat itu bisa diminta. Tapi yang lebih besar dari itu adalah ketika ada mujizat yang kita minta bersama-sama dengan teman-teman rekan sepelayanan kita untuk orang lain. Disitulah akan muncul mujizat dalam kesatuan hati. Itu yang namanya unity in Christ. Ya. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.